Kejadian pasal 36 ayat 1-43. Dan inilah silsilah Esau, yaitu Edom. Esau mengambil istri-istrinya dari anak-anak perempuan Kanaan, yakni Ada, anak perempuan Elon, orang Haite, dan Oholibama, anak perempuan Ana, anak perempuan Zibeon, orang Hewi. Dan Basmat anak perempuan Ismael, saudara perempuan Nebayot. Dan Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. Dan Oholibama melahirkan Yes, Yaelam dan Korah. Inilah anak-anak Esau yang dilahirkan baginya di tanah Kanaan. Dan Esau membawa istri-istrinya dan anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya dan setiap orang di rumahnya dan ternaknya dan semua hewannya dan segala harta bendanya yang telah dia peroleh di tanah Kanaan. Dan dia pergi dari hadapan Yakub, saudaranya, ke suatu negeri. Karena kekayaan mereka telah menjadi terlalu banyak bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, dan negeri tumpangan mereka tidak dapat lagi menampung mereka karena banyaknya ternak mereka. Maka Esau menetap di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Dan inilah silsilah Esau, bapak orang Edom, di pegunungan Seir. Inilah nama anak-anak Esau, Elifas, anak Ada istri Esau, Rehuel, anak Basmat istri Esau. Dan anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, dan Gaetam, dan Kenas. Dan Timna telah menjadi gundik bagi Elifas, anak Esau, dan dia melahirkan Amalek bagi Elifas. Inilah anak-anak lelaki Ada, istri Esau. Dan inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Syama, dan Miza. Inilah anak-anak lelaki Basmat, istri Esau. Dan inilah anak-anak Oholibama anak Ana, anak Zibeon, istri Esau, dan dia melahirkan bagi Esau, Yes dan Yaelam dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau, kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas. Kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, kepala kaum Amalek, inilah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom, inilah anak-anak lelaki Ada. Dan inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, kepala kaum Miza, inilah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom, inilah anak-anak lelaki Basmat, istri Esau. Dan inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yes, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah, inilah kepala-kepala kaum Oholibama, anak Ana, istri Esau. Inilah Bani Esau, dan inilah kepala-kepala kaum mereka, yaitu Edom. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, yang tinggal di negeri itu, Lotan dan Shobal dan Zibeon dan Ana. Dan Dishon dan Ezer dan Dishan, inilah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir, di tanah Edom. Dan anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Dan inilah anak-anak Shobal, Alwan dan Manahat dan Ebal, Shefo dan Onam. Dan inilah anak-anak Zibeon, Aya dan Ana. Ana inilah yang telah menemukan mata air panas di padang gurun, ketika dia sedang menggembalakan keledai jantan Zibeon, ayahnya. Dan inilah anak-anak Ana, Dishon, dan Oholibama anak perempuan Ana. Dan inilah anak-anak Dishon, Hemdan dan Eshban dan Yitran dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan dan Zaawan dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, As dan Aran. Inilah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana. Kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan, inilah kepala-kepala kaum orang Hori, sesuai dengan kepala-kepala kaum mereka di tanah Seir. Dan inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum pemerintahan seorang raja atas keturunan Israel. Dan Bela anak Beor memerintah di Edom dan nama kotanya adalah Dinhaba. Setelah Bela mati, maka memerintahlah Yobab anak Zerah dari Bosra sebagai penggantinya. Setelah Yobab mati, maka memerintahlah Husham dari negeri Teman sebagai penggantinya. Setelah Husham mati, maka memerintahlah Hadad anak Bedad sebagai penggantinya, yang memukul Midian di dataran Moab, dan nama kotanya adalah Awit. Setelah Hadad mati, maka memerintahlah Samla dari Masreka sebagai penggantinya. Setelah Samla mati, maka memerintahlah Saul dari Rehobot yang di dekat sungai, sebagai penggantinya. Setelah Saul mati, maka memerintahlah Baal-Hanan anak Ahbor sebagai penggantinya. Setelah Baal-Hanan anak Ahbor mati, maka memerintahlah Hadar sebagai penggantinya, dan nama kotanya adalah Pahu, dan nama istrinya adalah Mehetabeel anak perempuan Matred, anak perempuan Mezahab. Dan inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut keluarga-keluarga mereka,
berdasarkan tempat-tempat mereka, dengan nama-nama mereka, kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, kepala kaum Iram. Inilah kepala-kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka, dia adalah Esau, bapak orang Edom. Kejadian pasal 37 ayat 1-36. Dan Yakub tinggal di negeri pengembaraan ayahnya, di tanah Kanaan. Inilah silsilah-silsilah Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun ada bersama saudara-saudaranya yang menggembala di antara kawanan domba, dan anak muda itu ada bersama anak-anak Bilha dan anak-anak Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayah mereka kabar tentang kejahatan mereka. Tetapi Israel mencintai Yusuf lebih daripada semua anaknya, karena baginya dia adalah anak pada masa tuanya, dan dia telah membuatkan baginya jubah panjang. Dan saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka mencintai dia lebih daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya, dan mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan Yusuf bermimpi sebuah mimpi, dan dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya, dan mereka semakin bertambah benci kepadanya. Dan dia berkata kepada mereka, "Aku mohon, dengarkanlah mimpi yang telah kumimpikan ini." Maka, tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang, dan tampaklah berkasku bangkit dan juga berdiri tegak, tetapi tampaklah berkas-berkas kalian mengelilingi dan bersujud pada berkasku. Maka saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh menjadi raja atas kami? Apakah engkau benar-benar memerintah atas kami?" Dan mereka semakin bertambah benci kepadanya karena mimpinya dan karena kata-katanya. Dan dia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya, dan dia berkata, "Dengarlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi, maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang bersujud kepadaku." Dan dia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya, maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, "Mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu, untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah?" Maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan perkataan itu. Dan terjadilah, ketika Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, maka mereka melucuti jubah Yusuf, jubah panjang yang dikenakannya. Lalu mereka menyeretnya dan melemparkannya ke dalam sumur, adapun sumur itu kosong, tidak ada air di dalamnya. Kemudian, duduklah mereka untuk makan roti. Ketika mereka melayangkan pandangannya dan melihat, maka tampaklah suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, dan unta-unta mereka yang mengangkut rempah-rempah dan balsam dan mur, sedang berjalan untuk mengangkutnya ke Mesir. Lalu berkatalah Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah, sebaiknya kita menjual ia kepada orang Ismail. Dan biarlah tangan kita tidak jatuh padanya, karena dia adalah saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, maka mereka menarik dan mengangkat Yusuf dari sumur itu, dan mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Dan mereka membawa Yusuf ke Mesir. Maka Ruben kembali ke sumur itu, dan ternyata Yusuf sudah tidak ada di dalam sumur itu, lalu ia mengoyakkan bajunya. Dan dia kembali kepada saudara-saudaranya, lalu berkata, "Anak itu sudah tidak ada, lalu aku, kemanakah aku harus pergi?" Kemudian mereka mengambil jubah panjang Yusuf dan menyembelih seekor anak kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Selanjutnya, mereka mengirim jubah panjang itu dan membawanya kepada ayah mereka, dan mereka berkata, "Kami menemukan jubah ini, kenalilah, apakah ini jubah panjang anakmu atau bukan?" Dan dia mengenalinya, lalu berkata, "Jubah anakku." Seekor binatang buas telah memakannya. Pastilah Yusuf telah tercabik-cabik. Kemudian Yakub mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah dia berhari-hari karena anaknya itu. Dan semua anak laki-lakinya dan anak perempuannya berupaya untuk menghiburnya, tetapi dia menolak untuk mendapatkan penghiburan, dan dia berkata, "Sebab, aku yang berduka akan turun ke alam maut demi anakku." Demikianlah ayahnya menangisi dia. Akan tetapi dia telah dijual oleh orang Midian ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai Fir'aun, kepala para algojo.
Kejadian pasal 38 ayat 1-30. Dan terjadilah pada waktu itu, bahwa Yehuda pergi dari saudara-saudaranya dan bergaul dengan seseorang, orang Adulam yang namanya Hira. Dan di sana Yehuda melihat seorang anak perempuan dari seorang Kanaan yang namanya Shua, dan dia mengambilnya serta mengawininya. Lalu ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Er. Kemudian dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Onan. Lalu wanita itu tambah sekali lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Shelah. Adapun Yehuda sedang berada di Kezib ketika wanita itu melahirkannya. Dan Yehuda mengambil seorang istri bagi Er, anak sulungnya, dan namanya Tamar. Dan Er anak sulung Yehuda, adalah jahat di mata Yahwe, maka Yahwe membunuhnya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu dan kawinlah dengan dia serta bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Namun Onan mengetahui bahwa keturunan itu bukan miliknya, sehingga terjadilah pada saat ia menghampiri istri kakaknya, maka dia selalu membuang air maninya ke tanah sehingga tidak memberi keturunan kepada kakaknya. Dan, apa yang ia lakukan adalah jahat di mata Yahwe, maka dia pun membunuhnya. Lalu, berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya, tinggallah sebagai seorang janda di rumah ayahmu, sampai Shelah anakku menjadi besar, karena dia berkata, jangan-jangan dia mati juga seperti saudara-saudaranya. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Dan hari-hari pun bertambah, dan matilah anak perempuan Shua, istri Yehuda. Dan berkabunglah Yehuda, lalu pergilah dia ke tempat menggunting bulu dombanya di Timnat, ia dan Hira sahabatnya orang Adulam. Dan diceritakanlah kepada Tamar dengan berkata, lihatlah, ayah suamimu sedang pergi ke Timnat untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka dia menyingkirkan pakaian kejandaannya daripadanya dan menutup wajahnya dengan cadar, dan dia mengerudungi dirinya, lalu duduk di pintu masuk Enaim yang menuju jalan ke Timna, karena dia telah melihat bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepadanya sebagai istri. Ketika Yehuda melihatnya, maka dia menduganya sebagai seorang pelacur, karena dia menutupi wajahnya. Dan terpautlah dia terhadapnya di jalan itu, dan berkata, marilah, biarlah sekarang aku menghampiri engkau. Karena dia tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah menantunya sendiri, kemudian wanita itu bertanya, engkau akan memberikan apa kepadaku jika engkau menghampiriku? Dan dia menjawab, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kawanan dombaku. Dan berkatalah wanita itu, asal engkau memberikan barang jaminan sampai engkau mengirimkannya. Dan dia bertanya, barang jaminan apakah yang harus kuberikan kepadamu? Lalu wanita itu menjawab, cincin meteraimu, dan kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu. Maka dia memberikan kepadanya. Lalu ia menghampiri wanita itu, dan mengandunglah dia olehnya. Kemudian bangunlah wanita itu lalu pergi, dan dia menanggalkan cadar dari wajahnya serta mengenakan pakaian kejandaannya. Ketika Yehuda mengirimkan anak kambing itu melalui tangan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali barang jaminannya dari tangan wanita itu, ternyata dia tidak menjumpainya. Maka dia menanyai orang-orang di tempat wanita itu, dengan mengatakan, di manakah pelacur bakti itu, wanita yang ada di jalan ke Enaim? Dan mereka menjawab, di sini tidak ada pelacur bakti. Lalu kembalilah dia kepada Yehuda dan berkata, aku tidak menemukan wanita itu, dan orang-orang di tempat itu pun mengatakan, di sini tidak ada pelacur bakti. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah wanita itu memegang barang jaminan itu padanya, agar jangan kita menjadi hinaan. Lihatlah, aku sudah mengirimkan anak kambing ini, tetapi engkau tidak menemukan dia. Dan terjadilah kira-kira 3 bulan kemudian, dikabarkanlah kepada Yehuda dengan mengatakan, Tamar, menantumu itu telah melakukan perzinaan, dan juga ternyata dia telah mengandung karena perzinaannya itu. Lalu berkatalah Yehuda, bawalah dia keluar, dan biarlah dia dibakar. Ketika dia dibawa keluar, ia mengirimkan pesan kepada ayah suaminya dengan mengatakan, oleh pria yang memiliki barang-barang inilah aku telah mengandung, dan dia berkata, aku mohon, kenalilah. Milik siapakah cincin meterai dan gelang serta tongkat ini? Dan Yehuda mengenalinya dan berkata, wanita itu lebih benar daripada diriku, karena aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. Dan dia tidak lagi menyetubuhi wanita itu. Dan terjadilah pada saat persalinannya, bahwa ternyata anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. Dan terjadilah pada saat persalinannya, bahwa salah satu mengeluarkan tangannya,
Lalu bidan memegang dan mengikatkan pada tangan itu seutas benang kirmisi seraya berkata, yang ini telah keluar lebih dahulu. Dan terjadilah, ketika dia menarik tangannya kembali, dan ternyata saudaranya keluar. Lalu bidan itu berkata, betapa engkau telah menerobos, padamu ada terobosan. Maka namanya disebut Peres. Dan sesudah itu barulah saudaranya, yang di tangannya ada benang kirmisi itu keluar. Dan dia menyebut namanya Serah. Kejadian pasal 39 ayat 1-23. Dan Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai Firaun, pemimpin para algojo, telah membelinya dari tangan orang-orang Ismail yang telah membawanya ke sana. Dan Yahwe menyertai Yusuf, dan dia menjadi seorang yang berhasil dan dia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dan tuannya melihat bahwa Yahwe ada bersamanya, dan segala yang ia kerjakan, Yahwe yang membuatnya berhasil di tangannya. Dan Yusuf mendapat kemurahan di matanya dan dia melayani kepadanya, maka dia mengangkatnya atas seisi rumahnya, dan dia mempercayakan seluruh harta benda miliknya ke dalam tangannya. Dan terjadilah, sejak saat ia mengangkatnya atas rumahnya dan atas segala sesuatu yang ia miliki, maka Yahwe memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, dan berkat Yahwe ada pada segala sesuatu yang ia miliki di dalam rumah maupun di ladang. Dan dia menyerahkan seluruh miliknya ke dalam tangan Yusuf. Dan dia tidak lagi mengatur apapun baginya sendiri kecuali makanan yang ia sendiri makan. Dan Yusuf itu baik sikapnya dan elok parasnya. Dan setelah hal-hal ini terjadilah, bahwa istri tuannya memandang kepada Yusuf, dan berkata, berbaringlah denganku. Tetapi dia menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, lihatlah, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa bersamaku di rumah ini, dan segala yang menjadi miliknya telah diserahkan ke dalam tanganku. Tidak seorang pun yang lebih besar di dalam rumah ini daripadaku, dan dia tidak menahan apapun dariku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Jadi, bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Elohim? Dan terjadilah, sekalipun bujukan wanita itu kepada Yusuf dari hari ke hari, tetapi dia tidak mendengarkan kepadanya untuk berbaring di sisinya, bersetubuh dengannya. Maka pada suatu hari terjadilah, ketika dia masuk ke dalam rumah untuk mengerjakan pekerjaannya, dan tidak seorang pun dari orang-orang rumah itu ada di sana, di dalam rumah itu. Lalu wanita itu memegangnya pada bajunya sambil berkata, berbaringlah denganku. Tetapi dia meninggalkan bajunya di tangan wanita itu dan meloloskan diri sambil berlari keluar. Dan terjadilah, ketika wanita itu melihat bahwa dia telah meninggalkan bajunya dalam tangan wanita itu, dan dia melarikan diri keluar. Lalu wanita itu menceritakan kepada orang-orang rumahnya dan berkata kepada mereka dengan mengatakan, lihatlah, ada yang telah membawa kepada kita seorang Ibrani untuk mempermainkan kita. Dia telah masuk mendekatiku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Dan terjadilah, ketika dia mendengar bahwa aku menyaringkan suaraku dan aku berteriak, maka dia meninggalkan bajunya di dekatku, dan dia melarikan diri dan pergi keluar. Selanjutnya, dia menaruh bajunya di dekatnya hingga tuannya pulang ke rumahnya. Lalu, wanita itu berbicara kepadanya sesuai dengan perkataannya itu, dengan mengatakan, budak Ibrani yang telah engkau bawa kepada kita, dia telah masuk mendekatiku untuk mempermainkan aku. Namun terjadilah, ketika aku menyaringkan suaraku dan berteriak, maka dia meninggalkan bajunya di dekatku, lalu ia melarikan diri keluar. Dan terjadilah, pada saat tuannya mendengar kata-kata istrinya yang telah ia tuturkan kepadanya dengan mengatakan, hal-hal seperti inilah yang telah budakmu lakukan kepadaku, maka terbakarlah amarahnya. Kemudian majikan Yusuf menangkapnya dan menyerahkannya ke rumah bundar, tempat para tahanan raja dikurung, dan dia berada di sana, di dalam rumah bundar itu. Namun Yahwe menyertai Yusuf dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin rumah bundar itu. Dan pemimpin rumah bundar itu menyerahkan semua tahanan yang ada di dalam rumah bundar itu ke tangan Yusuf, dan semua yang mereka lakukan di sana, dia mengerjakannya. Pemimpin rumah bundar itu tidaklah mencampuri segala sesuatu yang berada di tangannya, karena Yahwe ada bersamanya, dan apa yang ia lakukan, Yahwe membuatnya berhasil. Kejadian pasal 40 ayat 1-23. Dan terjadilah setelah hal-hal ini, juru minuman Raja Mesir dan juru roti berbuat salah terhadap tuannya, terhadap Raja Mesir. Dan Firaun marah terhadap kedua pegawainya, terhadap pemimpin juru minuman dan terhadap pemimpin juru roti.
Dan dia menyerahkan mereka ke dalam penjara di rumah pemimpin para algojo itu, ke dalam rumah bundar, tempat Yusuf dipenjarakan. Dan kepala para algojo itu menempatkan Yusuf bersama dengan mereka, dan dia melayani mereka, dan mereka berada di dalam penjara berhari-hari. Dan keduanya bermimpi masing-masing sebuah mimpi, mimpinya masing-masing dalam satu malam, setiap orang sesuai dengan makna mimpinya, baik juru minuman maupun juru roti, yang adalah milik Raja Mesir, yang berada dalam penjara rumah bundar. Dan datanglah Yusuf kepada mereka pada pagi hari, dan dia memandang mereka, dan tampaklah mereka sedang bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai Fir'aun yang ada bersamanya di dalam penjara rumah majikannya itu dengan mengatakan, "Mengapa hari ini wajahmu muram?" Dan berkatalah mereka kepadanya, "Kami bermimpi sebuah mimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu Yusuf berkata kepada mereka, "Bukankah segala pengertian ada pada Elohim? Ceritakanlah kepadaku." Dan pemimpin juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan dia berkata kepadanya, "Dalam mimpiku, tampaklah sebatang pohon anggur di hadapanku. Dan pada pohon anggur itu terdapat 3 carang dan dia seperti yang baru saja bertunas, mengeluarkan bunganya, menjadikan ranum tandan-tandan buah anggurnya. Dan di tanganku ada cawan Fir'aun, dan aku memetik buah anggur itu, dan memerasnya ke dalam cawan Fir'aun itu, lalu aku mempersembahkan cawan itu ke tangan Fir'aun." Maka berkatalah Yusuf kepadanya, "Inilah maknanya, ketiga carang itu adalah 3 hari ini. Dalam 3 hari lagi, Fir'aun akan menegakkan kepalamu dan mengembalikan engkau pada kedudukanmu semula dan engkau akan mempersembahkan cawan Fir'aun ke tangannya, sebagaimana keputusan yang semula yaitu engkau menjadi juru minumannya. Namun, seandainya engkau mengingat aku pernah bersamamu, pada saat keadaanmu menjadi baik, maka aku mohon kepadamu melakukan kebaikan kepadaku dan engkau harus membuat Fir'aun mengingat aku, sehingga engkau mengeluarkan aku dari rumah ini. Sebab sesungguhnya aku telah diculik dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang mereka pantas memasukkan aku ke dalam ruang bawah tanah ini." Dan pemimpin juru roti melihat bahwa dia telah mengartikan hal-hal yang baik, maka berkatalah dia kepada Yusuf, "Aku pun dalam mimpiku, tampaklah 3 bakul roti putih ada di atas kepalaku. Dan pada bakul yang paling atas terdapat berbagai macam makanan Fir'aun, hasil olahan pembuat roti, tetapi burung-burung memakannya dari bakul yang di atas kepalaku." Maka Yusuf menjawab dan berkata, "Inilah maknanya, ketiga bakul itu adalah 3 hari ini. Dalam 3 hari lagi Fir'aun akan menegakkan kepalamu dari tubuhmu, dan menggantungnya pada sebatang kayu, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada hari kelahiran Fir'aun, ketika dia mengadakan perjamuan untuk semua hambanya, maka dia menegakkan kepala pemimpin juru minuman dan kepala pemimpin juru roti itu di tengah-tengah para hambanya. Dan dia menempatkan pemimpin juru minuman itu ke dalam pelayanannya semula, dan dia dapat mempersembahkan cawan itu lagi ke tangan Fir'aun. Namun dia telah menggantung pemimpin juru roti itu, sebagaimana yang telah diartikan Yusuf kepada mereka. Dan pemimpin juru minuman itu tidak ingat akan Yusuf, bahkan dia melupakannya.